Halo, apa kabar pemirsa? Senang kembali menjumpai Anda dalam Special Report, program yang membahas secara mendalam berbagai isu di tengah masyarakat. Bersama saya, Roy Sarvan. Pemirsa, munculnya virus corona kini berdampak pada tradisi umat muslim mudik lebaran. Pemerintah melalui Menteri Perhubungan telah mengeluarkan Peraturan Nomor 25 Tahun 2020 tentang larangan mudik. Aturan ini berlaku bagi daerah yang sudah menerapkan PSBB. Bagaimana dengan Lampung? Pemirsa, berikut special report Lampung terapkan larangan mudik 2020. Pemerintah serius menanggulangi pandemi virus corona. Salah satunya mengeluarkan peraturan larangan mudik Lebaran 2020. Jika ada yang nekat pulang kampung, akan dikembalikan ke daerah asal pemberangkatan. Pemirsa, terhitung Jumat 24 April 2020, pemerintah resmi memutuskan larangan mudik. Dasar hukum terkait larangan mudik ini juga sudah terbit. Aturan yang ditandatangani oleh Menteri Perhubungan AD Interim Jenderal TNI Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan ini diberlakukan dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19. Larangan ini berlaku bagi semua jenis kendaraan, mulai dari transportasi umum, kendaraan pribadi, dan sepeda motor, terkecuali angkutan logistik, obat, petugas, pemadam kebakaran, ambulans, dan mobil jenazah. Larangan mudik ini berlaku hingga 31 Mei 2020 untuk angkutan darat, 15 Juni 2020 berlaku untuk angkutan kereta api, dan 8 Juni 2020 berlaku untuk angkutan laut, dan 1 Juni 2020 untuk angkutan udara. Namun peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020 ini masih memberikan peluang angkutan umum untuk bisa melayani para pemudik dan tetap mengendalikan bentuk moda transportasi. Tim Liputan iNews Lampung melaporkan. Baik pemirsa, kita akan bahas lebih dalam topik Lampung terapkan larangan mudik 2020 dengan narasumber yang telah hadir di studio dengan Bapak Bambang Sumbogo, Kepala Dinas Perhubungan Lampung. Halo, apa kabar Bapak? Baik Bapak, terima kasih. Baik. Dari adanya virus corona di Lampung ini, pemerintah melakukan berbagai upaya untuk menanggulanginya. Salah satu yang terakhir terhitung sejak tanggal 24 April telah mengeluarkan peraturan larangan mudik Lebaran 2020. Apa komentar Anda tentang ini? Ya, terima kasih para pemirsa di seluruh Lampung yang saya hormati. Kita mengucapkan terima kasih, puji syukur kepada Allah SWT bahwa kita Provinsi Lampung masih zona hijau. Memang kita awali bahwa kita sebenarnya Provinsi Lampung sudah bekerja sejak akhir Februari. Jadi kita Maret sudah mulai bekerja, khususnya di simbol-simbol transportasi. Ketika saat itu dinyatakan bahwa penerbangan dari Indonesia ke Wuhan tidak boleh tanggal 25 Februari, kemudian diikuti pada tanggal 5 Maret kita tidak boleh melakukan penerbangan umroh. Protokoler kesehatan di Indonesia, di bandara dan di pelabuhan, serta simbol-simbol transportasi dilaksanakan. Kalau di Lampung, itu di Bandara Raden Inten II, kemudian di penyeberangan Merak Bakauheni, kemudian di Pelabuhan Panjang, di stasiun kereta api, di Terminal Rajabasa, Terminal Mulyajati, termasuk di Bandara Pekonsere yang ada di pesisir barat, termasuk di Bako juga ada namanya Pelabuhan Bandar Bako Jaya, ini juga untuk mendukung logistik Lampung. Nah, awalnya kita memang baru keluar Permen 18 2020 kalau itu tentang pencegahan COVID. Namun kemudian seiring bertambahnya beberapa daerah melaksanakan PSBB dan terkait dengan mudik, ini juga kita sekarang menerbitkan peraturan Menteri Perhubungan PM 25 2020. Nah, ini tentang keterkaitan dengan mudik. Jadi di PM itu alhamdulillah kita sudah diatur bahwa ada peningkatan. Kalau dulu dengan kondisi pandemik yang belum berkembang sangat signifikan seperti sekarang, kita dalam hal transportasi masih diperbolehkan kaitannya untuk mengangkut penumpang umum dengan ketentuan ya ada physical distance, kemudian protokoler kesehatan di simbol-simbol. Kemudian kalau di kendaraan ada physical distance seperti jarak duduk dan sebagainya. Kemudian physical distance di ruang tunggu dan sebagainya. Nah, itu PM 18. Sekarang di PM 25 ini sudah maju. Bahkan angkutan umum ini baik darat, laut maupun udara itu diminimasikan. Sebagai contoh di udara sekarang di Lampung sudah tidak boleh lagi mengangkut penumpang umum yang dikecualikan. Kemudian kereta api juga sudah tutup,
Kemudian untuk angkutan penyeberangan ini juga untuk angkutan penumpang, kemudian pribadi, bus penumpang, bus travel pribadi, kemudian pejalan kaki dan sepeda motor juga ini diminimasikan, kecuali yang dikecualikan. Nah, alhamdulillah ini seiring ini jalan, kami terus melakukan formulasi untuk bagaimana mencari skim yang terbagus di Merak dan di Bakauheni. Artinya apa? Tanggung jawab di Merak siapa, tanggung jawab di Bakauheni siapa. Nah, ini sudah jelas diatur di dalam permen tersebut di pasal 5 bahwa itu yang dikedepankan karena ini sifatnya diskresi adalah polisian dan TNI. Kami perhubungan membantu pelaksanaan di lapangan untuk membuat checkpoint penyekatan di Lampung ini. Baik. Untuk Lampung sendiri kan sampai saat ini belum melaksanakan PSBB. Ya. Nah, kemudian bagaimana terkaitan dengan larangan mudik lebaran ini sendiri, Pak? Ya, gini. Memang Lampung pada posisi di middle ya, di tengah. Di satu sisi Pulau Jawa sekarang sudah hampir zona merah semua kalau zona merahnya. Karena di situ diatur tidak hanya PSBB pasal 2A itu juga B-nya itu tentang zona merah. Kemudian yang 3 daerah aglomerasi. Di mana Lampung ini posisinya di tengah. Di satu sisi di pandemi di Jawa sudah semua, di beberapa provinsi dan beberapa daerah kabupaten kota ini ada PSBB-nya juga. Kemudian di Palembang itu juga sudah zona merah. Artinya di tengah-tengah seperti itu. Betul. Karena kami di tengah-tengah, kami harus menjaga kalau orang kejepit ini kan gitu. Iya. Nah, kami tetap alhamdulillah akan bertahan bahwa kami kalau bisa tetap secara umum Provinsi Lampung tetap dalam zona hijau. Artinya kami mencegah bagaimana orang-orang untuk masuk ke Lampung. Sebagai contoh, kami bekerjasama dengan teman-teman di kabupaten kota untuk di luar Bakauheni, kemudian Panjang, kita juga tetap tempatkan titik-titik checkpoint seperti di ini Simpang Pematang itu untuk jalan lintas timur yang berbatas dengan Sumsel. Kemudian di lintas tengah itu di Wai Abung, itu untuk berbatas dengan lintas tengah berbatas dengan Martapura ya. Kemudian di Lampung Barat itu di Suko. Di Suko itu juga didirikan checkpoint itu untuk mencegah orang-orang yang masuk dari Sumsel tapi dari Rano. Kemudian kalau untuk pengawasannya sendiri seperti apa itu, Pak? Yeah. Ya, pengawasan dari titik-titik seperti itu. Iya, jadi kalau yang di Merak itu melakukan pengawasannya, dia sekarang sudah melarang orang untuk masuk ke Lampung. Tadinya melarang bus, mobil pribadi, mobil travel, kemudian pejalan kaki, kemudian sepeda motor. Namun kita memang melarang terkait dengan ada yang dikecualikan, tapi yang dikecualikan itu kan petugas dan sebagainya. Nah, bahkan sekarang untuk Merak Bakauheni itu sudah di online-nya, di tiket online-nya itu sudah diputus untuk golongan 1, 2, 3, 4 itu artinya sudah nggak bisa beli. Artinya ini juga sarana kami, karena selama ini kan begini, orang sudah membeli online dalam jangka 30 hari kebelakang sudah boleh. Kadang ada sudah beli seminggu yang lalu. Nah, ini yang kemarin ini masih menyisakan itu, setelah itu kemungkinan per hari ini sudah mulai habis. Oke, baik. Tahan dulu Bapak, kita akan jeda sejenak. Pemirsa, dialog kita akan masih berlanjut, namun ikuti dulu pariwara berikut ini. Tetaplah with Special Report. Pemirsa, terima kasih Anda masih di Special Report. Kita akan lanjutkan dialog kita dengan Pak Bambang. Ya. Baik Pak, kita tadi sempat terputus dengan pembahasan pengawasan terhadap titik-titik yang ada di Lampung ini. Mungkin bisa dilanjutkan seperti apa? Ya. Jadi tadi saya sudah sampaikan bahwa upaya kita pemerintah, teman-teman baik dari Provinsi Banten maupun Lampung, di samping mencegah secara fisik, kita juga melakukan pencegahan secara sistem. Sistem online-nya juga kita putus. Jadi sekarang penyeberangan hanya bisa logistik saja. Dan kecuali yang memang dikecualikan di Permen 25 tersebut, itu pun juga harus ngelapor dulu di kantor SDP, kemudian diberikan supervisi oleh jajaran keamanan, baru dia bisa nyebrang. Nah, itu untuk di penyeberangan. Kami juga teman-teman kabupaten kota itu kaitannya dengan Disub, polisi dan TNI, ditambah Pol PP dan BNPB,
itu juga melakukan pencegahan di tadi yang saya sampaikan di Pematang. Beberapa bus yang ke Palembang sudah coba dipulang balikkan karena memang Palembang sudah sudah mengusulkan PSBB dan sudah zona merah. Itu coba diberikan argumentasi. Nah, kadang memang kita ini petugas di lapangan dihadapkan pada suatu kadang dilematis gitu ya. Kita juga harus dinamis, artinya bahwa kita bekerja itu tetap dengan menggunakan otak, dengan otot, tapi dengan humanis kan gitu. Artinya kalau kata Pak Kapolda itu O2H. Jadi artinya kita ada exception. Jadi kadang memang kemarin kadang dengan pertimbangan misalnya begini, orang sudah di PHK, kemudian dia KTP-nya diperiksa memang Lampung. Nah, itu kadang menjadi exception. Namun ini apapun tetap yang memberikan keputusan boleh tidaknya itu tetap jajaran kepolisian, karena diskresinya ada di kepolisian. Biasanya kita melakukan diskusi ini gimana, nah langsung putusan bersama diambil untuk di lapangan. Nah, kemudian untuk di Wai Abung, di Wai Kanan juga demikian, termasuk di Rano. Hanya memang ada satu yang berbatas dengan Bengkulu. Bengkulu kan memang masih zona hijau juga. Iya. Nah, artinya tetap himbauan kita kalau memang nggak ini ada kepentingan ya sudah. Artinya koordinasi masih terus berjalan. Ya, artinya ya tetap dihimbau ngapain ke Lampung kalau memang ini sudahlah pulang. Kalau memang cuma tujuannya bukan tujuan memang yang penting sekali itu yang khusus yang lebih baik ditunda dulu ya, ditunda dulu. Oke, kemudian kita lihat bahwa bandara di Lampung sendiri, bandara internasional masih melakukan aktivitas seperti apa. Nah, kemudian bagaimana jika ada pelanggaran-pelanggaran yang ada di sana? Bagaimana pengawasan yang ada di bandara khususnya seperti itu? Ya, terima kasih. Jadi memang saya tadi sebelum ke sini komunikasi dengan kepala bandara. Sejak dinyatakan kemarin angkutan udara hanya beroperasi untuk logistik, yang tadinya memang rencananya itu Garuda akan tetap operasi satu penerbangan setiap hari. Ini nggak ada, sejak saat itu off bandara juga. Ya, jadi ya walaupun logistik akhirnya kita juga nggak tahu, logistik kan tidak dilarang. Namun ternyata logistiknya juga nggak ada. Sehingga sampai dengan detik tadi dari pertanggal 24 atau 25 itu penerbangan tidak ada. Sebenarnya tidak di-off-kan karena untuk logistik tetap boleh, kemudian untuk tamu negara, untuk lembaga tinggi negara, termasuk untuk repatriasi. Repatriasi itu tenaga kerja Indonesia yang ada di luar negeri itu sebenarnya bisa. Masih boleh. Jikalau memang angkutan udaranya ada. Namun kan kadang bagaimana juga maskapai mengoperasionalkan kalau cuma 1-2 orang kan gitu. Angkutannya nggak ada ya dia mungkin berpikir ke sana juga. Ya, itu yang mungkin menjadi pertimbangan karena untuk operasional pesawat itu biayanya luar biasa, sekali terbang ratusan juta kan gitu ya. Nah, ini saya informasikan sampai tadi hari ini belum ada juga yang operasi. Baik. Nah, kemudian kita lebih fokuskan lagi untuk di Lampung seperti itu, Pak. Artinya mengambil kebijakan seperti ini pastinya karena ada potensi-potensi yang ada. Nah, kemudian di Lampung sendiri potensi untuk mudiknya sendiri seperti apa, Pak? Ya, memang kita lihat sebenarnya mudik ini kalau orang pulang kampung ini sebenarnya kalau saya lihat dari data, saya berbicara data, ini sudah terjadi sebenarnya. Kemarin kami sebulan yang lalu sebagai contoh banyak anak-anak pondok pesantren pulang ke Lampung. Ya, saat itu kami melakukan protokoler kesehatan, harus ada surat dari Jawa, dan sampai Lampung juga kita lakukan termogan, kita cek suhu dan sebagainya. Kemudian ada pendampingan tim surveillance itu kita serahkan data-data itu kepada tim surveillance melakukan pendampingan untuk memantau isolasi mandiri yang anak-anak lakukan di Lampung. Itu juga sebenarnya tidak hanya adik-adik sekolah, sebenarnya untuk karyawan dan sebagainya kemarin juga sudah banyak yang pulang ke Lampung. Artinya kalau yang terjadi kemarin kami menerapkan protokoler kesehatan, tapi kalau yang sekarang sepertinya agak susah, kecuali memang yang dikecualikan. Dan kita alhamdulillah ini bentuk, bukan saya berbangga, saya berterima kasih pada teman-teman simpul-simpul yang sudah kerja keras kita mencegah orang datang. Dan sekarang teman-teman yang ada di checkpoint Lampung ya termasuk kalau menurut saya prestasinya ya lumayan, artinya tidak separah provinsi lain. Kalau Pak Gubernur bilang sudah dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI, Banten
terbangnya langsung ke Sumsel, Sumsel terbang lagi ke Jambi kan gitu ya. Kita mudah-mudahan dilewati kan gitu. Nah, ini yang kita harus jaga terus, bagaimana kami menjaga di perbatasan-perbatasan. Kalau simpul sudah tidak begitu karena bandara sudah nggak operasi untuk penumpang, kereta api juga yang dari Palembang sudah kita berhenti. Nah, kita tinggal bagaimana menjaga di perbatasan-perbatasan, baik yang berbatasan dengan Jawa maupun berbatasan dengan Provinsi Sumbaksel dan Bengkulu. Sementara bagaimana tinggal kita di internal saja sekarang, karena Lampung juga belum melakukan PSBB. Artinya bagaimana masing-masing kepala daerah menerapkan protokol kesehatan, menerapkan isolasi, menerapkan kewajiban masker dan sebagainya, sehingga tidak ada transmisi lokal, sehingga bisa dicegah. Nah, nanti ketika memang sudah kita harus PSBB dan sebagainya, berarti nanti sudah harus pembatasan wilayah. Tapi sekarang belum. Jadi masih bisa masyarakat kita antar kabupaten untuk melakukan perjalanan, tentunya yang penting. Karena kita juga melakukan sekat-sekat. Jadi ada 63 titik yang dilakukan posko-posko di Lampung. 63 titik. Ya, Kita akan jelaskan nanti setelah segmen selanjutnya. Ya. Pemirsa, jangan kemana-mana, Spesial Report akan kembali setelah pariwara berikut ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih di Spesial Report. Baik, Pak Bambang, tadi masih sempat dijelaskan bahwa masih ada 60 titik posko yang tadi sempat terputus ya Pak. Ya, mungkin bisa dilanjutkan kembali Pak. Ya. Jadi memang ketika awal April Pak, itu teman-teman dari kabupaten kota, itu baik jajaran Dishub, polisi, TNI, tadi saya sampaikan ada BPBD, ada Pol PP, itu membentuk posko untuk di jalan-jalan lintas. Di samping memang posko ada yang di perbatasan kecamatan. Jadi mereka alhamdulillah masing-masing daerah membentengi diri. Jadi misalnya Bandar Lampung. Bandar Lampung ini ada posko di perbatasan, di Kemiling. Itu yang berbatas ke arah Pesawaran. Kemudian dia ada di Teluk Betung juga yang berbatas dengan Hanura. Kemudian ada di Panjang yang berbatas dengan Lampung Selatan. Ada juga yang di Sutami kalau nggak salah. Ada juga yang di daerah Natar, sebelum Natar, Haji Mena. Nah, demikian juga yang lain juga berbuat seperti itu. Mereka alhamdulillah terima kasih juga saya atas nama pemerintah provinsi. Mereka melakukan checkpoint, pendataan penumpang, kemudian pengecekan suhu. Kiranya ditemukan suhu yang agak tinggi, mereka langsung lapor. Nah, di Lampung kira-kira ada 63 titik. Ini di Bandar Lampung ini ada 6 titik. Kemudian Lampung Selatan 6 titik. Kemudian Lampung Tengah 5 titik, Lampung Timur 9, Metro 3, Tulang Bawang 6, kemudian Tulang Bawang Barat ada 1, kemudian Lampung Utara ada 3, kemudian Mesuji ada 6, Pesawaran ada 4, kemudian Tanggamus ada 1, Lampung Barat ada 4, kemudian Pesisir Barat ada 3. Dan ini data kemarin, mungkin sudah berkembang lagi atau tambah lagi. Pertambahan yang mudah-mudahan masuk data sini ya Pak. Ya, dan di samping ini kan posko yang ada di jalan. Namun mereka juga tetap ada posko gugus tugas utama. Sehingga mereka terus komunikasi melaporkan kepada gugus tugas utamanya. Kalau kami gugus utamanya provinsi, ketika kami ada data-data hal yang update menyangkut kemarin, kami masih melaporkan di gugus tugas provinsi update notifikasi orang yang melakukan perjalanan baik lewat bandara, lewat penyeberangan maupun lewat pelabuhan Panjang, walaupun itu truk tetap terdata. Nah, memang saya melihat beberapa terakhir semenjak 24 data bandara nol, nihil, karena memang tidak ada aktivitas di sana. Ya. Artinya tadi yang 60 titik yang ada di sini, apakah pengawasan yang ada di sana itu seperti apa kalau boleh tahu Pak? Ya, mereka melakukan protokol kesehatan saja. Mereka tidak sampai kepada penyekatan untuk mengembalikan, belum. Mereka melakukan protokol kesehatan, tadi saya bilang, melakukan pengecekan suhu, mendata penumpangnya, menanya dari mana mau kemana. Kemudian, jikalau memang ini, ya melakukan penyemprotan disinfektan pada busnya ataupun kendaraannya dari aspek luar. Namun ketika memang itu ada yang suhu tinggi, suruh istirahat dulu,
kemudian diberikan ini kalau waktu nggak puasa diberikan vitamin, diberikan minum, kalau turun ya sudah nggak jadi, hanya cuma direkomendasikan saja. Nanti ketika sampai rumah istirahat, kemudian isolasi mandiri. Memang walaupun itu cek di posko ketika mendapati ada penumpang yang memang dari luar kota, itu mereka data sampaikan ke dinas kesehatan setempat untuk mereka melakukan surveillance, kemudian pendampingan dan melakukan isolasi mandiri di rumahnya masing-masing. Artinya dari Dishub ataupun dari yang berjaga di posko sama-sama aktif seperti apa? Dari posko sendiri apabila ada yang informasi atau gejala seperti itu langsung dilaporkan ke Dishub sendiri. Betul. Karena memang posko ini hampir tugasnya menyerupai yang kemarin kita lakukan di Simpul. Kalau di Simpul kan memang namanya bandara, pelabuhan, terminal kan besar. Sana langsung petugas medisnya semuanya lengkap. Tapi kalau di Simpul ini kan cek dini. Jadi kalau memang ada yang ini tindakan awal, setelah itu dilaporkan kepada gugus tugasnya masing-masing. Kemudian dari Dishub sendiri apakah ada koordinasi dengan dinas yang lain terkait dengan pengawasan dari titik-titik posko seperti ini? Ya. Kalau kami secara internal dengan teman-teman bandara, kemudian pelabuhan, kemudian kereta api, kemudian penyeberangan, kemudian ada balai yang membawai di Lampung, baik balai teknik kereta maupun balai jalan, kami rutin untuk rapat melalui Vicon. Kami terus berkomunikasi. Nah, bahwa koordinasi di tingkat internal itu dilakukan. Mereka misalnya bandara-bandara lengkap, ada tim bandaranya, ada tim TNI-nya, ada kepolisiannya juga, kemudian ada KKP-nya juga di sana, kemudian ada Basarnas juga. Sehingga meskipun itu Simpul, itu tim terpadu. Demikian juga yang dilakukan sekarang pos-posko di kabupaten kota, saya lihat mereka lengkap. Ada personil kepolisiannya, perhubungannya, Pol PP-nya, BMPD-nya, ada juga Pol PP-nya, kemudian ada dinas kesehatannya juga. Jadi saya lihat lengkap, sehingga ada masalah di situ sudah langsung bisa ditangani. Ya. Artinya dari setiap titik posko di situ ada lengkap gitu ya Pak, lengkap yang dijaga. Jadi kemudian dari posko itu sendiri Pak, sampai saat ini bagaimana perkembangan dari warga-warga baik yang di Lampung sendiri, kemudian apakah dari masyarakat yang ada di Bandar Lampung dan kemudian kembali ke daerahnya masing-masing seperti Tanggamu atau Lampung Selatan, Lampung Timur, apakah mereka masih bebas diperbolehkan atau ada penjagaan? Kalau sekarang masih diperbolehkan karena memang tadi saya bilang Lampung masih zona hijau. Kalau lain beda dengan DKI. DKI itu kan sudah PSBB, sekat-sekat semua. Termasuk beberapa daerah yang sudah kabupaten kota yang sudah melaksanakan PSBB, dia melakukan penyekatan. Namun sampai saat ini belum Lampung, hanya kami lakukan checkpoint saja di beberapa titik checkpoint, kemudian di simpul-simpul itu kita tetap melaksanakan protokoler kesehatan. Baik, terima kasih Pak Bambang. Artinya kami juga berterima kasih kepada pemerintah yang sudah melakukan segala upaya untuk mencegah penyebaran virus corona. Semoga Lampung tidak sampai zona merah, bahkan menurun sampai dengan selesainya virus corona ini. Terima kasih Bapak telah hadir di studio. Boleh ada pesan? Oh, sedikit saja. Ya, terima kasih pada seluruh masyarakat Lampung. Kami menghimbau terkait dengan protokoler kesehatan untuk kita mengurangi pandemi yang ada di Lampung. Satu, kita tetap menggunakan masker. Ingat, baik di rumah maupun di aktivitas apapun. Kemudian yang kedua, jaga jarak. Jaga jarak setiap kita melakukan aktivitas di mana-mana, dan jangan lupa cuci tangan pakai sabun, kalau enggak pakai hand sanitizer. Kemudian yang terakhir saya sampaikan bahwa marilah bersama-sama kita menjaga diri kita dari virus corona, kemudian menjaga keluarga kita dari virus corona juga. Tentunya setiap kita pulang kerja ataupun melakukan aktivitas, pulang mandi bersih, kalau bisa juga keramas, bajunya dicuci, baru kumpul dengan keluarga. Dan yang terakhir, hindari pertemuan-pertemuan atau kumpul-kumpul dulu, karena ini menjadi sarana penularan COVID-19. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pemirsa, aturan larangan mudik ini hendak benar-benar diterapkan, disertai sanksi yang tegas bagi melanggar kebijakan mudik.
Dengan demikian, target untuk memutus mata rantai COVID-19 akan berjalan efektif demi keselamatan bersama. Terima kasih Pak Bambang yang telah hadir di studio iNews. Saya Rois Arfan mewakili kru yang bertugas undur diri. Jangan lupa ikuti terus special report hanya di iNews Lampung. Sampai jumpa.